Dari Nabi SAW mengatakan bahwasanya apabila kiamat itu sudah dekat ya, apabila hari itu sudah sangat pendek rasanya, berarti kiamat sudah dekat ya, akhir zaman. Maka terjadi apa? Hampir mimpi orang mukmin itu tidak ada yang bohong. Artinya orang mukmin di akhir zaman itu kalau bermimpi, maka mimpinya itu benar itu. Dan mimpi muslim itu adalah satu dari 46 bagian kenabian. Nabi menerima wahyu, Nabi diperlihatkan yang gaib, Nabi macam-macam. 46 bagian dari kenabian itu salah satunya adalah mimpi. Mimpi orang saleh pun tak bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum itu jika mimpi itu dialami oleh Nabi. Walaupun yang mimpi itu adalah orang saleh, walaupun yang mimpi itu adalah wali, maka mimpi mereka itu mimpinya benar, mimpinya mimpi saleh, tapi menjadi sumber hukum tidak bisa. Antara halal haram boleh tidak boleh, tidak bisa. Ini boleh nak dikerjakan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena guru kita bermimpi dia bertemu dengan Nabi, dilarangnya dia mengerjakan. Berarti tidak boleh. Ini semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Kalau ada mimpi yang jelek, jangan sampai diceritakan kepada siapapun. Terpendam ajalah di dalam diri sendiri, walaupun masih terngiang-ngiang mimpi itu, maka tak perlu diceritakan. Ada melihat sesuatu yang tak baik, tak senang atau menakutkan, maka apa yang harus dilakukan? Falyakum falyatful, maka hendaklah dia bangun, falyatful, lalu dia menghembus atau meludah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf. Surah Yusuf ini merupakan surat yang utuh menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dari beliau masih kecil sampai nanti menjadi penguasa di Mesir. Berbeda dengan cerita atau kisah nabi-nabi yang lain yang tidak fokus di satu surat di dalam Al-Quran. Ada satu ayat lagi di surat lain tentang Yusuf alaihissalam, tapi kisah beliau yang beliau alami sempurna di surat Yusuf ini. Secara makna, menurut ahli tafsir, Yusuf itu juga ada makna nama tersebut. Ya, ada yang mengartikan sesuai dengan bahasa Mesir. Yusuf itu berasal dari bahasa Mesir yang artinya adalah sedih. Maka seseorang yang membaca surat Yusuf ini kadang selesai baca dia merasa sedih, atau ketika dia baca terasa syahdu dan terasa sedih saja, sesuai dengan namanya Yusuf ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surat Yusuf ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab. Alif lam ra ini adalah kitab yang jelas. Tilka ayatul kitabil mubin, itu adalah kitab yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berupa berbahasa Arab agar kamu mengerti. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Nabi Muhammad tidak pernah membaca kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, tidak pernah juga belajar kisah-kisah dari yang lain, tapi dengan wahyu Allah, dengan izin dari Allah, Nabi bisa menceritakan kisah Nabi Yusuf utuh kepada kaum Quraisy dan kepada seluruh
manusia di kala itu, dan ceritanya ini nyambung dengan sebagian cerita yang Allah turunkan pada kitab-kitab sebelumnya. Bahkan lebih sempurna dari kisah-kisah terkait Nabi Yusuf pada kitab sebelumnya. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sebelum Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad surat ini, Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahui tentang kisah tersebut. Yaitu id qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya tentang mimpinya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Nah, inilah yang ayat kita fokuskan tentang tafsirnya. Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada ayahnya, dan mimpi yang sangat singkat sekali, yaitu melihat 11 bintang dan kemudian juga matahari serta bulan bersujud kepada beliau. Kemudian ayahnya faham akan mimpi tersebut dan mengatakan kepada Nabi Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Wahai anakku, jangan ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, karena mereka nanti iri, nanti dengki, maka dia akan membuat makar kepada engkau, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata, aduwwum mubin, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berarti fokusnya kepada mimpi. Para nabi dan rasul jika bermimpi maka itu adalah wahyu. Mimpi yang mereka lihat dan mereka saksikan itu adalah wahyu dan nyata, benar adanya. Sebagaimana dalam surat Yusuf ini ada momen kedua yang besar pengaruhnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam selain dari mimpi pertama ini adalah beliau bisa mentakwilkan mimpi juga, bisa memahami apa maksud dari mimpi tersebut, yaitu mimpi saudaranya yang berdua orang yang tinggal bersamanya di dalam penjara, dan kemudian karena mimpi itulah akhirnya Nabi Yusuf juga dikeluarkan dari penjara. Mimpi Nabi Yusuf ini akhirnya juga diketahui oleh saudara-saudaranya, dan betul sebagaimana yang dikatakan oleh bapaknya, nanti kalau diketahui oleh mereka, mereka akan dengki dan iri. Kemudian akhirnya mereka membuat makar kepada Nabi Yusuf, yang akhir ceritanya Nabi Yusuf dicampakkan ke dalam sumur dan kemudian dibawa oleh pedagang ke Mesir, yang akhirnya Nabi Yusuf pun juga hidup di Mesir yang jauh dari negerinya. Asal negeri Nabi Yusuf itu Syam atau Palestina sekarang ini. Antara Mesir dengan Palestina lumayan jarak jauh kalau ditempuh dengan jalan kaki. Tentang mimpi ini ada beberapa hadis Nabi SAW. Yang pertama dari Imam Bukhari, lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasyirat. Setelah Nabi meninggal itu tidak ada lagi kenabian. Tidak ada lagi orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dari malaikat. Tetapi yang ada adalah mubasyirat. Mubasyirat itu kabar-kabar gembira yang mungkin Allah berikan kepada para ulama atau orang-orang tertentu. Kemudian sahabat bertanya, qalu wa mal mubasyirat? Apa kabar-kabar gembira itu ya Rasulullah, atau mubasyir itu apa? Nabi menjawab, ar-ru'ya as-salihah, yaitu mimpi yang baik. Melalui mimpi yang baik ini yang dialami oleh orang-orang baik, maka ini bagian daripada kenabian, yang setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, tapi yang ada adalah mimpi-mimpi yang baik. Jadi kalau wahyu tidak lagi turun, yang ada adalah penggalan dari kabar-kabar gembira melalui mimpi yang dialami oleh orang-orang baik.
Diriwayatkan dari Imam Muslim, lam yabqa minal mubasyiratin nubuwah illa ru'ya as-salihah. Tidak ada lagi setelah Nabi meninggal itu tentang kenabian kecuali adalah mimpi yang benar, seperti hadis Imam Bukhari tadi. Kemudian mimpi itu sendiri menurut Imam Muslim ini adalah riwayat atau hadis yang diterimanya dari Nabi SAW. Ada 3 macam. Yang pertama adalah mimpi yang baik. Yang kedua adalah mimpi yang membuat orang sedih, mimpi orang yang membuat takut, cemas, maka itu adalah dari syaitan. Kemudian ada mimpi yang yuhaddithul mar'u nafsahu. Seseorang suka memikirkan sesuatu atau sibuk kegiatan tertentu, maka itu nanti terbawa ke dalam mimpinya. Maka yang ini adalah jenis ketiga yang namanya yuhaddithul mar'u nafsahu. Dia seharian mengajar misalkan dari pagi sampai sore, lalu ketika tidur bermimpi mengajar lagi. Maka ini sesuai dengan kegiatannya sehari-hari. Ini jenis ketiga yang rata-rata dialami oleh kita adalah mimpi yang ketiga ini. Karena ada kesibukan dan itu terbawa ke dalam mimpi dan seakan-akan di dalam mimpi itu masih bekerja sebagaimana biasanya, atau sibuk hari-hari ini dengan kampanye misalkan. Nanti ketika tidur masih kampanye juga. Nah, itu namanya yuhaddisul mar'u nafsahu. Jadi ada 3, mimpi yang soleh, mimpi yang tidak baik, dan mimpi ketika kegiatan sehari-hari terbawa ke alam tidurnya. Kemudian fa idza ra'a ahadukum ma yakrah, kalau seandainya ada yang mimpi tidak baik dilihatnya dalam tidurnya, baik dia dibunuh misalkan, ditembak atau dikejar, atau keluarganya musibah, rumahnya terbakar, segala yang dilihat dalam mimpinya tidak baik, apa yang harus dilakukan? Falyakum falyusalli wala yuhadditsu bin nas. Ini, maka hendaklah dia bangun kemudian salat, wala yuhadditsu bihan nas, jangan ceritakan kepada yang lain. Kalau ada mimpi yang jelek jangan sampai diceritakan kepada siapapun. Pendam ajalah di dalam diri sendiri, walaupun masih terngiang-ngiang mimpi itu maka tak perlu diceritakan. Karena pernah ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, kemudian dia menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW. Kemudian dimarahi oleh Nabi SAW orang ini karena dia melihat dalam mimpinya kepalanya itu lepas dipenggal. Kemudian dia berlari dan kepalanya di depan, dia mengejar kepalanya, dan akhirnya dia dapatkan kepalanya, kemudian dia sambungkan lagi itu. Sahabat bercerita begini ke Nabi SAW, kemudian dimarahi oleh Nabi, jangan diceritakan. Berlindunglah kepada Allah dari segala macam godaan syaitan, dari gangguan syaitan, kemudian jangan ceritakan kepada yang lain. Bisa jadi itu menakutkan, atau menjadi ada tanda-tanda jelek atau buruk yang sedang dia alami atau yang akan dia alami. Berarti kalau tidak diceritakan itu salah satunya adalah supaya yang buruk yang akan terjadi itu tidak jadi terjadi. Karena takdir memang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan kepada setiap kita, tetapi ketika dengan doa atau tidak dengan doa tidak menjadi, atau sebaliknya tidak menjadi beban, maka takdir yang buruk itu bisa saja Allah ganti dengan yang baik. Tapi kalau sudah jadi beban pikiran, maka dalam hadis lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan melalui sabda Nabi SAW, ana inda zanni abdi bi, aku kata Allah akan mengikuti apa yang disangkakan oleh hambaku kepadaku. Kalau begitu, kalau ada image atau pemikiran negatif dari kita terhadap diri kita, terhadap keluarga, yang rasa-rasanya saya sepekan atau sebulan lagi akan ada musibah, akan sakit,
atau akan ada sesuatu yang tidak diinginkan, dan itu terbayang terus akan terjadi hal tersebut, karena Allah akan mengikuti apa yang dipikirkan oleh hamba tersebut. Kalau dia memikirkan akan mendapat kebaikan dari Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dalam pikirannya jelek terus pemikirannya tentang takdir yang akan Allah berikan ke dia, maka juga akan dia alaminya. Ana inda zanni abdi bi. Supaya tidak menjadi takdir yang jelek mimpi tersebut, maka jangan ceritakan kepada yang lain. Itu apabila mimpinya tidak baik. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Nabi SAW. Dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah. Muhammad bin Sirin ini kalau mungkin beliau yang mengarang buku tentang Tafsirul Ahlam, atau Muhammad Sirin yang lain ini, karena ini adalah di golongan tabi'in. Ada tafsir, ada buku yang sampai sekarang masih bisa digunakan kalau Bapak Ibu mau. Bukunya itu semacam kamus tentang mimpi. Apa yang dilihat di mimpi maka ditafsirkan di sana berdasarkan pengalaman atau berdasarkan tafsir daripada ayat Al-Quran yang beliau fahami. Maka sebagian ada benarnya gitu. Cuma kami sering membaca buku tersebut, ketika rasa-rasanya jelek maka tidak percaya, tapi kalau baik percaya tu. Bukunya itu tebal, nama bukunya Tafsirul Ahlam yang dikarang oleh Muhammad bin Sirin. Kemudian dari Abi Hurairah berkata, telah bersabda Nabi SAW, "Idza iqtaraba az-zamanu lam yakad ru'yal mu'min takdzibu." Dari Nabi SAW mengatakan bahwasanya apabila kiamat itu sudah dekat ya, apabila hari itu sudah sangat pendek rasanya, berarti kiamat sudah dekat ya, akhir zaman. Maka terjadi apa? Hampir mimpi orang mukmin itu tidak ada yang bohong. Artinya orang mukmin di akhir zaman itu kalau bermimpi, maka mimpinya itu benar itu. Wa asdaquhum ru'yan asdaquhum haditsan asdaquhum haditsan. Kemudian mimpi mereka yang paling benar adalah yang paling benar kata-katanya. Orang yang jujur, yang paling jujur jika bermimpi, atau mimpinya itu yang paling benar daripada yang lainnya. Ru'yal muslim juz'un min sittati wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Artinya dan mimpi muslim itu adalah satu dari 46 bagian kenabian. Nabi menerima wahyu, Nabi diperlihatkan yang gaib, Nabi macam-macam. 46 bagian dari kenabian itu salah satunya adalah mimpi. Dan mimpi orang mukmin itu bagian dari kenabian tersebut. Jadi ada 46 yang diterima oleh Nabi, satunya juga bisa diterima oleh mukmin biasa, seorang mukmin yang soleh, yaitu mimpi yang baik, mimpi yang benar. Farru'ya wa ru'ya thalathun, dan kata Nabi mimpi itu ada 3. Farru'ya as-salihah busyra minallah. Yang pertama mimpi baik, maka itu adalah kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin memberikan kebahagiaan kepada orang yang bermimpi tersebut, atau kepada keluarganya, atau kepada masyarakat. Mimpi yang baik itu adalah kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ru'ya min tahzini syaitan. Kedua, mimpi yang dibuat atau dipengaruhi oleh syaitan untuk menyedihkan manusia, agar manusia yang bermimpi tersebut merasa sedih, merasa hina, atau merasa tidak baik. Wa ru'ya mimma yuhadditsu bihar rajul nafsahu, dan mimpi yang menjadi sebelum mimpi itu menjadi buah pikiran bagi seseorang, lalu terbawa ke dalam mimpinya. Ini yang ketiga. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu,
apabila seseorang dari kalian bermimpi yang dia tidak sukai, ini fikihnya di sini, kalau ada melihat sesuatu yang tak baik, tak senang atau menakutkan, maka apa yang harus dilakukan? Falyatful, maka hendaklah dia bangun, falyatful, lalu dia menghembus atau meludah puh tu, falyatful, bukan meludah besar-besar, puh gitu. Falyatful, maka hendaklah dia apa namanya tu, puh tu Pak, meludah ya, meludahlah. Maka hendaklah dia meludah, kalau di keterangan lain sebanyak 3 kali gitu. Kalau mimpi bangun kemudian puh gitu. Kemudian baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kata Nabi, wala yuhadditsu bihan nas, jangan sampai diceritakan mimpi yang jelek tadi kepada siapa saja. Karena kalau diceritakan akan terjadi seperti itu nanti, karena menjadi pikiran kita. Sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi, sesuatu yang jelek itu bisa terjadi karena pikiran kita ke sana terus, ya. Dan bisa tidak terjadi kalau kita tidak pikirkan itu dan kita berdoa. Kemudian wa ahabbul qala wa uhibbul qaida fin naum wa akrahul ghullal qaidu thabatu fid din, qala wa hadha hadisun hasan. Kata Nabi SAW, aku suka ikatan dalam tidur dan aku tidak suka pengkhianatan. Ikatan itu adalah teguh dalam agama. Dan kalau seandainya mimpi-mimpi yang ada motivasi untuk kebaikan, ini yang disukai oleh Nabi SAW. Kalau ada yang melemahkan kita dalam kebaikan, maka itu adalah dari syaitan, dan itu yang harus ketika dilihat kita bangun dan menghembus sebanyak 3 kali, kemudian mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mohon pada Allah agar yang dilihat tadi tidak terjadi pada diri kita atau keluarga kita. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari mimpi, atau dari yang diajarkan oleh Nabi kepada kita tentang sikap kita ketika ada bermimpi yang jelek. Karena ada 3 mimpi itu, ada salah satunya adalah mimpi yang tidak baik atau yang tidak disukai. Kalau melihat dari kisah-kisah dalam Al-Quran, ternyata ada banyak mimpi yang mempengaruhi kepada kehidupan umat, kehidupan masyarakat, atau meninggalkan kisah yang besar terhadap yang dialami oleh para nabi. Nabi Yusuf begini. Nabi Yusuf, karena mimpi tersebut Nabi Yusuf diasingkan atau dicampakkan, bahkan ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya. Karena mimpi juga Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari penjara, yang akhirnya karena mimpi juga, mentakwilkan mimpi juga, yang mana itu adalah mimpi raja di kala itu, ditakwilkan atau ditafsirkan, disampaikan artinya oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat menjadi penguasa. Kalau dilihat perjalanan Nabi Yusuf itu, selalu yang mengawalinya adalah mimpi itu. Nabi Yusuf pergi pindah ke Mesir karena mimpi. Nabi Yusuf akhirnya kemudian difitnah segala macam, masuk dalam penjara, keluar dari penjara karena mimpi juga. Kemudian setelah keluar dari penjara mampu mentakwilkan mimpi raja, akhirnya menjadi penguasa, menjadi bendahara negara, itu juga karena mimpi beliau. Dan mimpi para nabi itu benar. Mimpi orang-orang para nabi itu adalah wahyu. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah sebutkan dalam Al-Quran, bermimpi menyembelih anaknya. Dan mimpi sekedar itu aja, pendek aja, dia melihat menyembelih anaknya, dah selesai. Maka kata ulama, mimpi yang baik, yang benar itu adalah mimpi yang pendek saja, tidak cerita panjang kemudian malam besok disambung lagi kan. Sepekan itu aja mimpinya bersambung seperti drama, itu tidak. Tapi mimpi cukup singkat, kemudian mudah diingat, bukan karena kegiatan kita sehari-hari tentang itu, maka itu ciri-ciri daripada mimpi yang baik. Singkat, teringat semuanya utuh, tidak dilupakan. Kalau sebagian teringat, sebagian tak ingat, berarti itu tidak mimpi yang baik. Salah satu kalau kita ingin mengetahui mana mimpi yang benar, yang baik itu, mana yang tidak baik. Kalau yang baik itu singkat saja,
dan teringat utuh oleh kita ketika bangun, kemudian itu bukanlah bagian daripada kegiatan kita sehari-hari. Ya, kegiatannya seperti tadi. Kegiatannya Bapak Ibu setiap hari hanya ke masjid saja. Kemudian bermimpi suatu hari atau suatu malam atau suatu harilah datang ke masjid seperti biasa dan solat. Teringat terus, apa ya takwilnya? Saya mimpi solat. Rasanya baik itu kan? Itu karena kegiatan sehari-hari itu. Tidak ada kegiatan lain kecuali pergi solat saja misalkan, maka itu terbawa juga kepada mimpi. Pikirannya sehari-hari subuh solat, nanti pulang ke rumah beres-beres segala macam, teringat setelah itu adalah nanti zuhur solat lagi. Setelah pulang dari zuhur asar solat lagi. Dan nanti terbawa ke dalam mimpi, itu bagian dari kegiatan kita sehari-hari yang menyibukkan kita. Tapi mimpi yang kita tak ada kegiatan di sana, cuma teringat ketika bangun utuh, maka itu adalah mimpi yang baik. Dan boleh kalau kita mau mentakwilkannya, mencari terjemahnya atau mencari tafsirnya dari mimpi tersebut, jika memotivasi kepada yang positif, kepada yang baik, itu boleh dilakukan. Karena nanti kalau ada image seperti tadi kita bilang, ketika ada angan-angan atau image atau pemikiran yang baik yang rasanya akan Allah berikan kepada kita, maka insya Allah akan Allah berikan. Kemudian sebaliknya, jika mimpinya adalah tidak baik, maka jangan sampai dikenang, jangan juga diceritakan supaya tidak menjadi abadi mimpi tersebut. Jangan ceritakan kepada orang lain, jangan diingat-ingat, lupakan saja. Dan berlindung dari Allah dari syaitan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada diri kita. Ketika selesai atau ketika tidur itu dan bangun, maka meludahlah itu. Meludah sebanyak 3 kali, kemudian membaca ta'awuz. Jika mampu dan bisa solat, dalam hadis tadi, falyakum falyusalli, kata Nabi, hendaklah dia bangun dan solat. Ini cara menjauhkan kita dari mara bahaya yang mungkin akan terjadi, yang dalam mimpi itu dibisikkan oleh syaitan, supaya kita tidak berpikiran negatif juga. Maka solat itu menghilangkan semua tersebut, ya, memberikan harapan yang baik, kemudian menghilangkan angan-angan yang tidak baik. Yang dilakukan adalah solat. Nabi SAW menyuruh kita solat. Dan memang banyak keadaan solat itu penting. Ada yang sedih sekali, ada hutang yang tidak bisa terbayar, maka perbanyaklah solat. Doakan di dalam solat itu agar masalah kita selesai. Kemudian mimpinya itu tidak bertele-tele. Sekarang mimpi rasanya di Pekanbaru, kemudian pindah pula ke Mekah kan, setelah itu pindah juga ke Cina. Itu pindah-pindah tersebut itu tidak mimpi yang bisa diambil takwilnya atau tafsirnya. Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail itu juga dilihat dalam mimpinya, dan akhirnya menjadi ibadah yang sampai sekarang masih dilakukan oleh umat muslim, yaitu ibadah menyembelih hewan korban pada hari Idul Adha. Dan Nabi SAW, khusus kepada Nabi SAW, beliau mimpi, dan para Nabi adalah wahyu, tapi Nabi SAW bermimpi, mimpinya beliau panjang. Yang kita ketahui tentang semua alam barzakh itu kejadiannya, yang baik maupun yang buruk, itu dari mimpi Nabi SAW. Kita atau sebelumnya kita menyangka itu adalah yang dilihat oleh Nabi ketika di malam Isra dan Mi'raj, tentang ada orang yang memecahkan kepalanya, kemudian ada yang perutnya keluar ususnya, ada macam-macam azab yang diterima oleh orang, ada yang merobek mulutnya sampai ke telinganya, macam-macam. Dan itu ternyata adalah mimpi Nabi SAW yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang alam barzakh, tentang alam yang akan dirasakan oleh manusia setelah meninggal dunia. Mereka masuk ke alam barzakh. Maka di alam barzakh ada salah satu mimpi Nabi SAW yang mengkabarkan kepada kita, itu lumayan panjang Nabi.
Nabi bercerita, saya dibawa oleh dua, kata Nabi, dan itu adalah dua malaikat. Kemudian diajak jalan-jalan. Saya ketika dalam perjalanan melihat ini. Kemudian Nabi bertanya kepada yang membawanya, adalah malaikat Jibril. Ini apa Jibril? Kemudian kata malaikat Jibril, intalik, ayo kita jalan. Jalan, tidak diceritakan oleh malaikat Jibril. Kedua, terlihat lagi yang pemandangan yang menakutkan. Nabi bilang juga begitu pada malaikat Jibril, apa yang terjadi ini malaikat Jibril? Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, tinggalkan dan pergi. Ada beberapa penglihatan yang dilihatkan kepada Nabi SAW dalam perjalanan itu, yaitu dalam mimpinya Nabi SAW. Dan panjang, itu lumayan panjang, tapi karena Nabi yang merasakan atau Nabi yang mengalami, maka mimpi yang panjang itu semuanya adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau di dalam atau ketika Nabi SAW tidur. Dan katanya juga ada ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi di saat Nabi tidur. Terdengar lonceng yang sangat keras sekali sehingga membuat Nabi SAW merasa takut. Dan itu adalah ayat Al-Quran yang menjadi sumber daripada agama kita, yang menjadi ayat yang kita baca sampai sekarang ini. Juga dialami oleh Nabi SAW. Kepada selain Nabi dan Rasul, mimpi yang bisa dijadikan sebagai inspirasi dalam kebaikan itu adalah mimpi baik yang tidak panjang-panjang, pendek saja. Karena kalau Nabi Yusuf saja juga begitu. Ada mimpinya dia lihat matahari, bulan, kemudian 11 bintang sujud. Itu aja selesai mimpinya. Kemudian juga nanti ada yang cerita kepadanya, ada kawan di penjara itu bermimpi membawa khamar. Ada yang membawa makanan, kemudian makanan itu dipatok atau dimakan oleh burung. Itu saja mimpi, dan dapatlah Nabi Yusuf AS mentakwilkan mimpi tersebut. Sebagaimana raja juga bermimpi melihat 7 tangkai gandum yang hampa atau yang kosong, ampo, tidak ada isinya. Itu memakan 7 tangkai gandum yang berisi. Kemudian dilihat juga 7 ekor sapi kurus memakan 7 ekor sapi gemuk-gemuk. Itu mimpi raja pendek aja. Cuma menjadi buah pikiran bagi raja. Ditanya kepada orang lain, tak ada yang bisa memberi kepuasan daripada penjelasannya. Itu biasa aja raja, seperti mimpi-mimpi yang lain lah, kata orang kan. Dan ketika Nabi Yusuf mentakwilkan, ternyata takwilnya panjang dan menjadi strategi yang dibuat di kerajaan itu. Apa yang harus dilakukan untuk masa yang akan datang? Karena dalam mimpi itu dikabarkan nanti, maksudnya adalah akan datang masa pancaklik. Ya, akan datang masa pertama, masa baik-baik dulu. Masa subur tanaman, binatang ternak juga gemuk-gemuk, baik, makanannya terjamin semua. Masa-masa yang baik. Kemudian akan datang masa-masa pancaklik. Maka untuk itu kata Nabi Yusuf diusulkan, wah ini kan akan belum terjadi, mimpi kan. Tapi Nabi Yusuf telah membuat usulan kepada raja agar ketika di masa pancaklik itu datang tidak kelaparan orang-orang Mesir, maka simpan makanan, simpan gandum, simpan makanan yang bisa disimpan. Ketika pancaklik datang itu menjadi bekal bagi orang Mesir, bisa tetap makan atau minum seperti biasa. Bahkan karena usul tersebut dilakukan oleh raja, usul Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf akhirnya memangku jabatan itu untuk menyuruh menyimpan makanan itu. Nabi Yusuf alaihissalam yang ditugaskan tidak hanya mencukupi kebutuhan seluruh orang Mesir saja. Orang di luar Mesir juga berdatangan mencari makanan ke sana, ditukar dengan harta-harta yang lain. Ada yang membawa binatang ternak, mungkin ada yang membawa emas, ada yang membawa macam-macam, ditukar dengan makanan, dijual dengan harga murah di Mesir, dan orang dapat makan pada waktu itu dengan baik. Sampai akhirnya juga keluarga Nabi Yusuf datang ke sana dari Palestina, datang ke Mesir, kan jauh sekali. Saking pancakliknya masa itu
orang mencari makanan itu jauh ke Mesir karena terkenal atau terdengar kabar di Mesir itu banyak stok makanan. Semua orang berdatangan untuk mencari makanan. Itu artinya kalau mimpinya itu bisa ditakwilkan, bisa diingat dengan baik, itu bisa juga menjadi inspirasi kita untuk bersiap-siap melakukan sesuatu atau bersiap-siap terhadap sesuatu. Jika seandainya Bapak Ibu bermimpi yang takwilnya atau artinya adalah anak-anaknya akan menikah sebentar lagi, tentu ada persiapannya kan. Persiapan bagaimana pelaminan nanti, uang untuk pernikahan, tentu dipersiapkan seperti itu. Kalau ada takwilnya itu adalah, oh ini maksudnya anak ibu akan menikah nih sebentar lagi, maka tentu dipersiapkan. Tetapi kata ulama, mimpi orang saleh pun tak bisa dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam. Sumber hukum itu jika mimpi itu dialami oleh Nabi. Walaupun yang mimpi itu adalah orang saleh, walaupun yang mimpi itu adalah wali, maka mimpi mereka itu mimpinya benar, mimpinya mimpi saleh, tapi menjadi sumber hukum tidak bisa. Antara halal haram boleh tidak boleh, tidak bisa. Ini boleh nak dikerjakan? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena guru kita bermimpi dia bertemu dengan Nabi, dilarangnya dia mengerjakan. Berarti tidak boleh. Ini semacam ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Karena sumber hukum sekarang ini yang bisa dilakukan jika tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis, atau juga tidak ada ijma' ulama, maka ulama bisa melakukan dengan qiyas. Ya, qiyas itu apa peristiwa dulu yang pernah terjadi dan ada hukumnya, maka peristiwa baru sekarang ini yang terjadi tidak ada hukumnya, diambillah atau disamakan hukumnya dengan peristiwa dulu yang pernah terjadi dengan alasan yang sama atau dengan ilat yang sama. Seperti halnya narkoba. Narkoba tidak ada pengharamannya di dalam Al-Quran dan hadis. Bahasa narkoba itu bahasa Arabnya adalah mukhaddarat. Tetapi hukumnya sama dengan hukum khamar. Karena khamar sudah ada hukumnya dalam Al-Quran. Khamar haram kata Allah Subhanahu Wa Taala, najis haram. Dan kenapa diharamkan? Khamar itu membuat orang mabuk. Khamar haram karena apa? Mabuk. Sekarang narkoba kita belum tahu artinya, cuma dia membuat orang mabuk. Maka disamakan hukum narkoba dengan khamar. Hukumnya menjadi haram juga karena sama-sama membuat mabuk. Ya. Berarti semua yang membuat mabuk itu sama dengan khamar. Begitu juga makanan-makanan yang lainnya. Dan ada juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Sibuk dengan kampanye, mabuk dengan kampanye itu, maka haram juga dijadikan karena ilatnya adalah memabukkan. Hukumnya berarti haram juga. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita berharap mimpi yang baik, mimpi yang positif, bertemu dengan Nabi misalkan, atau bertemu dengan orang yang saleh. Karena pertama dengan Nabi itu kata ulama, Nabi tidak bisa diserupai oleh syaitan. Maka siapa yang bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, maka itu adalah Nabi. Cuma ada yang bertemu dengan Nabi itu, Nabi dilihatnya merokok kan. Dalam mimpi bertemu dengan Nabi. Saya bertemu dengan Nabi dan Nabi sedang merokok. Berarti merokok itu boleh karena dia bertemu dengan Nabi dalam mimpinya merokok. Apakah itu Nabi? Sebagian ulama mengatakan tidak mungkin karena tidak layak Nabi seperti itu. Tapi sebagian yang lain, dan kalau saya baca lebih kuat penjelasannya yang kedua ini, itu adalah Nabi. Tapi Nabi merokok itu tak mungkin dilakukan oleh Nabi. Cuma bagi dia melihat Nabi merokok itu bukan karena Nabinya merokok. Dia itu masih penilaiannya atau pengenalannya kepada Nabi masih sedikit. Kekurangannya bukan pada nabinya tapi pada diri orang yang bermimpi tersebut. Kalau melihat Nabi dalam hal-hal yang tidak sempurna sebagaimana yang diceritakan tentang Nabi SAW, baik fisiknya maupun juga perbuatannya, itu bukan karena nabinya seperti itu, tapi karena yang menilai atau yang melihat Nabi dalam mimpi tersebut masih kurang. Seharusnya tidak seperti itu. Nabi utuh, Nabi itu baik, Nabi itu adalah hamba Allah terbaik.
Ketika dilihatnya tidak terbaik, berarti dirinya yang tidak baik, bukan Nabi yang dilihat di dalam mimpinya. Ada beberapa hal kalau Muhammad Ibn Sirin itu di muqaddimah tafsir mimpi tadi mengatakan kalau ada hal-hal yang dia dengar berkata kepada dirinya dalam mimpi, bisa jadi perkataan itu benar. Tapi dengan syarat yang berkata itu ketika dalam zahir, di luar mimpi atau dalam kehidupan zahir, tidak mungkin rasanya berbohong. Maka terdengar atau kelihatan dalam mimpi, insya Allah itu juga tidak berbohong. Apa yang tidak berbohong itu? Batu misalkan, pohon. Dia mimpi pohon bicara sama dia. Dengan kata-kata pendek lah. Bapak insya Allah akan jadi wali kota katanya. Itu aja mimpinya, pohon bicara kepada dia kan, atau kursi bicara sama dia. Maka itu bisa jadi menjadi busyra tadi. Menjadi busyra, menjadi tanda-tanda kebaikan yang biasanya diterima oleh para nabi. Sekarang didengar atau dirasakan oleh orang-orang saleh. Karena pohon tak mungkin bohong. Batu juga begitu, angin, air, dan juga katanya adalah mayit orang yang sudah meninggal. Karena ketika sudah meninggal tidak mungkin bohong lagi. Maka bertemu dengan orang almarhum, orang tua atau saudara-saudara yang sudah meninggal, lalu dia bicara, maka pembicaraan itu ada kebenarannya. Karena tidak mungkin berbohong. Cuma bertemu dengan orang hidup, apalagi dengan politikus, ketika dalam mimpi seorang politikus yang masih aktif bicara sama dia kan, maka bisa jadi itu adalah bohong. Karena kebiasaan orang ini masih hidup, kebiasaan politikus sekarang banyak yang berbohong. Maka dalam mimpi ketemu juga tidak bisa dipercayai. Sampai segitunya ketika hidup suka berbohong, dalam mimpi pun ketemu tidak perlu dipercayai semua, atau jangan dipercayai semuanya. Sudah syuruk, sebentar lagi mungkin ada diskusi Bapak Ibu. Ini sedikit saja tentang mimpi yang terinspirasi oleh bacaan surat Nabi Yusuf tadi. Kalau kami baca surat Nabi Yusuf itu memang rasa sedih saja, tapi runut ceritanya sampai akhirnya Nabi Yusuf menjadi orang baik, menjadi penguasa yang beliau bisa membawa semua keluarganya ke Mesir, dan alhamdulillah hidup di Mesir dengan baik semuanya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Ada 5 menit lagi. Tidak ada? Maka kita bacakan hadis yang lain. Ya, ini contohnya hadis yang tadi kita sampaikan. Ada dari Ibnu Majah, kalau mimpi buruk itu tak boleh diceritakan kepada orang lain. Bahwasanya anna rajulan qala lin nabi, ada seorang yang berkata kepada Nabi, ra'aitu fima yaran naimu al-barihata ka'anna unuqi darabtu fasaqata ra'si duribat fasaqata ra'si fa'atba'tuhu fa'akhadtu thumma a'idtuhu makanahu. Ada seorang datang ke Nabi dan berkata kepada Nabi, saya tadi malam bermimpi sebagaimana mimpi semua orang yang tidur katanya. Saya memukul leher, kemudian putus kepala saya katanya. Kemudian fa'atba'tu, kepala itu lari, dan saya ikuti kepala tersebut, dan akhirnya saya bisa mengambilnya, saya kembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian kata Nabi SAW kepada orang ini, idza la'iba syaitanu bi ahadikum fi manamihi fala yuhadditsu bihin nas. Apabila syaitan main-main terhadap kalian di dalam tidurnya, dipermainkan oleh syaitan, maka hendaklah fala yuhadditsu bihin nas, maka janganlah ceritakan kepada orang lain. Ini tanda-tanda buruk, tanda-tanda kita sedang dipermainkan oleh syaitan. Mungkin dibawa ke tempat-tempat yang kotor dan makan di sana misalkan. Ini tanda-tanda syaitan yang membawa kita ke sana. Dan kalau selesai atau bangun tidur, jangan ceritakan kepada orang lain. Cuma tadi menghembus sebanyak 3 kali, kemudian baca ta'awuz, kemudian salat
supaya syaitannya lari atau syaitannya tidak lagi mengganggu kita dalam pikiran kita. Berarti kan syaitan itu dalam mimpi pun juga mengajak kita berpikir yang negatif, apalagi di luar atau ketika kita sadar, ketika kita tidak tidur. Kemudian ini yang menjadi amalan ketika melihat sesuatu yang tidak disukai dalam tidur adalah tadi menghembus sebanyak 3 kali, membaca ta'awuz, kemudian salat, dan jangan diceritakan kepada orang lain. Itu kalau seandainya mimpi yang baik. Mimpi yang tidak baik, menghembus sebanyak 3 kali, kemudian baca ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian salat, kemudian jangan ceritakan kepada orang lain. Kemudian jika mimpinya baik, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkannya, dan boleh dijadikan sebagai teringat dalam pikiran, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terjadi yang baik itu pada dirinya. Dan Bapak Ibu mungkin punya pengalaman sendiri-sendiri, mimpi baik-baik itu terjadi. Kalau kami dulu pernah di usia ketika masih di Batipuh, ketika masih sekolah dulu MTS, mimpi sujud menghadap kepada matahari terbit, kan pikirannya, dan ingat itu terus ketika suatu hari solat dan menghadap kepada matahari terbit. Kalau matahari terbit kan di sana kan, solatnya menghadap matahari terbit. Wah, rasanya apakah saya nanti akan kafir? Ada pikiran begitu, belum ada takwil, belum bisa bertanya kepada yang lain takwilnya apa. Dan akhirnya ternyata setelah sekian belasan tahun setelah itu terjadi. Yang dilihat dalam mimpi itu utuh, terlihat semua dalam nyata. Di suatu pagi kami solat Idul Adha dan menghadap ke matahari, karena posisinya di Mesir. Di Mesir, solat di lapangan, kan di Mesir kiblatnya berlawanan dengan sini kan. Kalau sini menghadap matahari terbenam, kalau di Mesir karena dia posisinya di barat dari Mekah atau dari Saudi Arabia, solatnya menghadap ke matahari terbit. Ketika pagi hari itu terlihat matahari dan kita solat Idul Adha, seperti yang dilihat beberapa belasan tahun dulu, terlihat kembali. Ini bagian dari busyra, cuma tidak diketahui pada waktu itu takwilnya apa.